Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah Perilaku Organisasi dengan kode mata kuliah ATPU 4431. Topik kita kali ini adalah stres kerja. Pemirsa, setiap individu yang bekerja selalu mengalami stres kerja. Stres yang dialami ini mungkin tinggi, mungkin rendah, dan mungkin sedang. Dan tidak selalu stres yang dialami oleh seorang individu akan berdampak buruk kepada perilaku mereka. Secara singkat, secara umum, kita bisa katakan bahwa stres kerja itu adalah tekanan yang terlalu besar bagi kita. Kalau kita menganggap stres kerja merupakan tekanan yang terlalu besar bagi kita, maka kita akan berperilaku negatif terhadap stres yang kita alami. Kita akan mengalami suatu tekanan. Kita akan tidak fokus dalam bekerja. Kita akan selalu dikejar-kejar. Ini adalah merupakan stres yang kita alami dalam bekerja. Randall L. Suller mengatakan bahwa stres adalah kondisi dinamis pada saat seorang individu dihadapkan pada suatu peluang, hambatan, atau tuntutan yang dihubungkan pada apa yang mereka capai dan hasil yang mereka inginkan. Dan yang pasti, yang penting sekali, hasil yang mereka inginkan ini adalah hasil yang penting dan tidak pasti. Paul Ebel mengatakan bahwa stres sebagai rangsangan permusuhan. Stres dianggap sebagai suatu reaksi terhadap suatu tekanan dan ini menimbulkan perilaku yang bermusuhan. Perilaku untuk menolak setiap kondisi. Stres adalah variabel intervensi atau mediasi yang didefinisikan sebagai reaksi terhadap rangsangan ini, di mana reaksi diasumsikan meliputi komponen emosional, perilaku, dan fisiologis. Orang yang stres secara emosi akan terganggu. Secara fisik juga akan terganggu. Dan perilaku mereka akan berubah. Robin mengatakan ada dua kondisi yang harus ada agar stres yang potensial menjadi stres yang sebenarnya, yang aktual. Pertama adalah kondisi itu memenuhi ketidakpastian. Kondisi itu dipenuhi oleh ketidakpastian. Dan yang kedua, haruslah kondisi itu merupakan sesuatu yang penting. Stres dapat mengambil beberapa bentuk. Pertama, stres yang positif yang disebut dengan eustress dan stres yang negatif yang disebut dengan distress. Stres yang positif akan menyertai prestasi kerja dan kegembiraan dalam bekerja. Artinya, orang yang mengalami stres yang positif, perilaku kerja mereka juga akan positif. Sebaliknya, mereka yang mengalami stres yang negatif, mereka akan mempunyai perilaku kerja yang negatif juga, merasa tidak nyaman dalam bekerja, merasa tidak ada kecukupan dalam bekerja, dan sebagainya. Dan ini adalah stres yang berbahaya pada saat levelnya mencapai tingkat tertentu, dan individu tidak mampu untuk mengontrol, memanage stres ini. Fred Luton mengatakan bahwa stres adalah respon adaptif terhadap situasi eksternal yang menghasilkan penyimpangan fisik, psikologis, ataupun perilaku bagi anggota organisasi. Dalam hal ini, ada 3 variabel yang mempengaruhi stres kerja mereka. Pertama yang disebut dengan lingkungan, faktor lingkungan, yang kedua faktor situasi, dan yang ketiga yang disebut dengan peristiwa. Nah, ketiga faktor ini yang kemudian menyebabkan tuntutan psikologis atau fisik yang secara berlebihan pada si individu.
Dan apakah kemudian tuntutan psikologis ini, apakah tekanan ini akan menjadi sebuah respon yang adaptif, akan menjadi sebuah stres bagi seorang individu? Dan seberapa tinggi tingkat stresnya akan ditentukan oleh perbedaan individual atau proses psikologis yang terjadi dalam diri seorang individu. Fred Lutan mengatakan bahwa stres bukanlah kegelisahan yang sederhana. Kegelisahan selalu terjadi dalam lingkungan organisasi. Kegelisahan selalu dialami oleh seseorang dalam bekerja. Dan kegelisahan selalu terjadi dalam lingkungan emosional dan psikologis. Sedangkan stres, selain dalam lingkungan emosional dan psikologis, stres juga terjadi dalam lingkungan fisiologis. Orang yang stres bisa secara fisik mengalami sakit. Sakit jantung, tekanan darah tinggi, stroke, liver, atau gangguan pencernaan. Itu adalah gejala fisik yang menunjukkan orang mengalami stres. Dan yang kedua, menurut Lutan, stres bukanlah ketegangan saraf yang sederhana. Dan yang ketiga, stres tidak harus merusak, buruk, atau dihindari. Tidak semua stres adalah disfungsional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa stres yang pada tingkat yang moderat justru bisa bersifat fungsional, bisa meningkatkan kinerja seorang individu. Ada 3 tahapan dalam stres kerja. Pertama yang disebut dengan the alarm reaction, yaitu satu kejutan awal berupa penurunan perlawanan yang diikuti oleh kejutan perlawanan dari mekanisme pertahanan tubuh. Yang kedua adalah yang disebut dengan resistensi, yaitu tahap penyesuaian maksimum dan pengharapan untuk berhasil memperoleh keseimbangan bagi individu. Jika penyebab stres berlanjut atau sistem pertahanannya sudah tidak bekerja, maka yang akan terjadi kemudian adalah stres memasuki tahap yang ketiga yang disebut dengan exhaustion, yaitu runtuhnya mekanisme adaptasi. Inilah yang sering kita lihat bahwa orang yang stres sering kali melakukan tindakan-tindakan yang irasional, marah-marah, ataupun tindakan-tindakan anarkis lainnya. Menurut Cooper, dia melihat stres adalah suatu proses yang adaptif. Bahwa stres itu merupakan suatu model stimuli respon yang sederhana. Stres tidak dilihat sebagai ketidakseimbangan antara tuntutan objektif dan kemampuan respon organisme, tetapi sebagai ketidakseimbangan antara tuntutan yang dirasakan dan kemampuan merespon apa yang dirasakan. Tuntutan yang begitu besar, tekanan yang begitu besar, tidak mampu kita respon dengan baik. Inilah yang menyebabkan orang mengalami stres dalam bekerja. Dan sekali lagi, stres ini dipengaruhi oleh variabel intervening yang disebut dengan kepribadian kita, persepsi kita, tingkat permusuhan yang terjadi, yang ada di tempat kerja. Inilah yang akan menghasilkan, yang akan menjadi filter apakah sebuah stres yang potensial akan berubah menjadi stres yang aktual. Sumber-sumber stres ini berbagai macam. Namun Robin mengatakan ada 3 faktor yang disebut dengan faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor individual. Ketiga faktor ini diyakini menyebabkan stres kerja pada seorang karyawan. Faktor lingkungan diantaranya adalah ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, ketidakpastian teknologi. Faktor organisasi, tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan hubungan antar pribadi, struktur organisasi, kepemimpinan, tahap-tahap hidup dari organisasi. Sementara masalah individu yang menyebabkan stres diantaranya adalah masalah keluarga, masalah ekonomi, dan kepribadian. Pemirsa sekalian, orang seringkali merasakan tekanan yang begitu besar
pada saat mereka harus menggunakan teknologi yang baru dalam bekerja. Pada saat komputer baru memasuki dunia kerja, di mana perusahaan-perusahaan menggunakan teknologi komputer untuk bekerja, untuk memperingan pekerjaan mereka. Banyak karyawan yang merasa stres karena mereka tidak bisa mengoperasikan komputer. Teknologi menyebabkan stres. Variabel yang lain juga menyebabkan stres diantaranya adalah tuntutan hubungan antar pribadi. Rekan kerja yang tidak mendukung kita dalam bekerja akan menjadi sumber stres bagi kita. Rekan kerja yang selalu mengadukan kita kepada atasan menjadi sumber stres bagi kita. Tahap hidup organisasi juga demikian. Kita tahu bahwa tahap hidup organisasi itu terdiri dari 4 tahapan. Pertama adalah tahap perkenalan, yang kedua tahap pertumbuhan, ketiga tahap kedewasaan, dan yang terakhir tahap kemunduran. Sebuah organisasi yang mengalami siklus hidup yang sudah mendekati tahap kemunduran, ini akan berdampak pada stres yang dialami individu. Kenapa? Karena ada ketidakpastian dalam hubungan kerja antara perusahaan dengan individu. Suatu saat karyawan bisa saja di PHK. Karena apa? Karena organisasi sudah mengalami masa penurunan. Tingkat keuntungan menurun, penjualan menjadi turun, dan sebagainya. Sementara masalah-masalah individu, faktor-faktor individual, masalah keluarga, apabila ini dibawa ke tempat kerja, ini akan menjadi sumber stres bagi individu. Hasil survei dari Wall Street Journal mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan stres pada pekerjaan seorang individu. Pertama, apabila mereka tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan yang mereka inginkan. Apabila seseorang melamar pekerjaan untuk bagian accounting, tetapi ditempatkan di bagian marketing, ini adalah 2 hal yang menyebabkan mereka bisa mengalami stres. Kenapa? Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang kedua adalah penyebab stres adalah mengatasi pekerjaan yang ada saat ini. Pekerjaan yang menumpuk, beban kerja yang berat, durasi pekerjaan yang begitu panjang bisa menyebabkan orang stres. Pekerjaan harus dibawa pulang, harus menumpuk. Inilah kondisi-kondisi kerja yang berdampak kepada stres kerja mereka. Yang ketiga adalah bekerja terlalu keras, lembur. Shift kerja malam adalah beberapa contoh sumber stres bagi individu. Kemudian rekan kerja dan atasan yang sulit untuk dipahami oleh seorang individu. Tidak semuanya atasan memahami individu. Dan ini adalah sebuah kesalahan bagi sebuah organisasi. Apabila individu-individu yang berbeda itu tidak mampu dikelola dengan baik dengan satu tipe kepemimpinan dari seorang atasan. Kepemimpinan itu bisa bersifat situasional. Seorang atasan harus menerapkan gaya kepemimpinan yang berbeda untuk orang yang berbeda, untuk kelompok yang berbeda. Jika tidak, yang akan terjadi adalah ada beberapa individu yang tidak puas dengan gaya kepemimpinan itu, dan ini menjadi tekanan tersendiri bagi mereka. Dessler mengatakan ada beberapa faktor yang juga mempengaruhi stres kerja. Yang pertama adalah faktor lingkungan dan faktor personal. Di antaranya, faktor lingkungan dan faktor personal ini diantaranya adalah jadwal kerja. Sebuah penelitian
yang terjadi, yang dilakukan pada industri tekstil menunjukkan bahwa para buruh tekstil, terutama yang perempuan, mengalami stres di tempat kerja karena jadwal kerja mereka malam hari. Dampaknya apa? Banyak individu-individu ini, banyak buruh-buruh wanita ini yang kemudian mengalami keguguran di usia muda. Usia kandungan yang masih muda dan mereka harus bekerja. Mereka stres dan ini berdampak kepada kesehatan mereka. Pemirsa sekalian, faktor personal yang mempengaruhi stres kerja ini terjadi dalam konteks seorang karyawan memiliki tipe kepribadian A. Seperti telah dijelaskan pada sesi yang lalu, tipe kepribadian seorang individu secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, tipe A dan tipe B. Orang yang memiliki tipe kepribadian A secara potensial sangat mungkin menjadi karyawan yang mudah mengalami stres. Karena apa? Mereka orang yang tidak bisa santai. Mereka sering melakukan pekerjaan, 2 pekerjaan, 3 pekerjaan dalam waktu yang berbarengan. Dan mereka tidak suka melakukan hal-hal di luar pekerjaan mereka dengan mengambil waktu kerja mereka. Inilah yang menyebabkan mereka cenderung mengalami stres dalam bekerja. Faktor-faktor yang melekat pada pekerjaan, menurut Davidson dan Cooper, dia mengidentifikasi 24 faktor. Dan diantaranya adalah tekanan dan batas waktu. Pada perusahaan percetakan, pada perusahaan media massa yang memproduksi koran misalkan, dan deadline waktu mereka adalah antara jam 11 malam sampai jam 12 malam. Itu adalah masa-masa mereka mengalami stres karena durasi yang singkat itu. Dan mereka harus melakukan pekerjaan itu dalam waktu yang demikian singkat dan harus selesai dalam batas waktu tertentu. Ini menyebabkan mereka stres. Disiplin karyawan, ini juga bisa menyebabkan seseorang stres. Ya. Memecat seseorang dalam bekerja, ini pun bisa menyebabkan orang stres. Pemirsa sekalian, faktor yang kemudian juga mempengaruhi stres seseorang adalah peranan mereka di tempat kerja. Kebingungan dalam peran. Seorang atasan harus memecat bawahannya, padahal bawahannya itu adalah anggota keluarga sendiri. Ini menyebabkan stres. Orang yang bingung dengan peran mereka. Ini juga menyebabkan stres. Kemudian secara personal, faktor-faktor tanda kewanitaan menyebabkan stres. Pengembangan karir yang tidak naik, mentok pada satu posisi, ini menyebabkan orang stres. Hubungan saat bekerja, struktur dan iklim organisasi, dan faktor sosial, faktor rumah tangga, ini merupakan faktor yang juga menyebabkan stres. Dalam mengukur stres, ada beberapa ukuran yang kita bisa pakai. Di antaranya adalah penyakit mental yang dialami oleh seseorang. Depresi. Itu adalah suatu gejala bahwa orang itu mengalami stres. Kegelisahan, nervous, stres. Dan ini akan terlihat pada saat mereka, pada kondisi fisik mereka. Misalkan saja, orang yang stres itu tangannya berkeringat. Orang yang stres itu seringkali merasakan gangguan pencernaan. Atau mereka sering mengalami sakit kepala. Orang yang stres pada tingkat perilaku ada gejala-gejala yang pasti diidentifikasikan sebagai stres kerja. Pertama, kesulitan dalam berpikir rasional. Yang kedua, berpandangan sempit dan berprasangka. Yang ketiga, menarik diri dari pergaulan. Yang keempat, suka menyerang dan lekas marah. Suka merokok secara berlebihan. Mengkonsumsi obat-obatan
secara berlebihan, obat tidur, dan segala macam. Ini merupakan gejala-gejala stres yang dialami oleh seorang individu. Pemirsa, dalam konteks perilaku organisasi, stres kerja yang dialami oleh seorang individu akan berdampak kepada perilaku mereka dalam bekerja. Dan sekali lagi, perilaku yang akan mereka tampilkan pada akhirnya akan berdampak berpengaruh kepada kinerja dia sebagai seorang individu. Dan juga mempengaruhi kinerja kelompok serta kinerja organisasi. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.